yang lain dulu, sekitar beberapa menit ke depan. Silakan santai-santai sambil mengklik yang baru join ya. Insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini sehubungan dengan perkuliahan ya. Biasanya membahas yang santai-santai, kontrak perkuliahan, itu wajib disampaikan di awal. Kemudian nanti juga Bapak sampaikan tentang e-learning. Ya. Jadi semuanya diharapkan untuk join e-learning pada hari ini ya. Karena semua kegiatan perkuliahan kita semuanya dilaksanakan e-learning ya. Baik itu presensi, tugas, kuis, latihan atau sejenisnya ya. Termasuk nanti UTS dan UAS ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu tambahan, baru kita membahas tentang materi ya. Hari ini Bapak masuk 2 kali pertemuan ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita sudah libur ya. Khusus untuk mata kuliah Bapak. Kalau mata kuliah yang lain silahkan ya. Silahkan Bapak atur sendiri nanti dengan dosennya masing-masing. Cuma kalau Bapak hari ini Bapak jadikan 2 kali pertemuan ya, atau 2 jam, karena di jadwal Ramadan itu kan 1 kali pertemuan waktunya adalah, Bapak jadikan menjadi 2 jam, jadi 2 kali pertemuan ya. Nanti insya Allah kita atur kembali lagi di jadwal pasca hari raya ya. Nah, biasanya di fakultas itu ada memberikan. Nah, Bapak sudah sepakat dengan Pak Jauhari ya. Pak Jauhari, kita sudah sepakat Bapak jadwalnya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, nanti habis itu jam 10 dan seterusnya silahkan Pak atur dengan Pak Jauhari ya. Mungkin sudah ada kesepakatan yang lewat ketua kelasnya masing-masing 6C dan 6D ya. Jumlah peserta 29, lumayan. Kita tunggu sebentar lagi.
Baik ya, apa rasa sadang kita menghadang ya. Jumlah peserta sudah 33 dan ini merupakan gabungan dari dua kelas 6C dan 6D ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 20 Maret tahun 2025. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berhadir, bisa melaksanakan pembelajaran perkuliahan ya pada pagi hari ini ya, dan masih berada di bulan suci Ramadan ya. Hari ini merupakan pertemuan perdana ya untuk dua kelas gabungan yang dilaksanakan secara online, yaitu kelas 6C dan 6D Rek Pagi Banjarbaru ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Baik ya, Bapak izin untuk share screen sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain yang belum join. Bapak, kita mulai saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kelihatan ya share screen dari Bapak ya. Nah, nanti sekali-sekali nanti Bapak kembali ke halaman Google Meet untuk mengklik temannya yang mau join ya. Nah, ini adalah e-learning ya untuk mata kuliah kita. Nanti diharapkan pada hari ini semuanya sudah join ya. Join di kelas Bapak. Mata kuliah testing dan implementasi kelas reguler ya. Sebelumnya dulu Bapak sempat membuat menggabungkan kelas reguler dan non-reg ya. Nah, tapi mulai semester ini Bapak pisah jadi dua. Jadi ini khusus untuk reguler. Nah, satu lagi untuk kelas non-reg ya. Karena ada perbedaan-perbedaan waktu, jam ya, perkuliahan, sehingga kesulitan Bapak memanage ya e-learningnya. Nah, jadi mulai semester ini sudah Bapak sudah Bapak pisahkan kelas reguler dan kelas non-reg ya. Nah, diharapkan pada hari ini semuanya join dan bisa nanti melakukan presensi, menggawe tugas, UTS dan UAS ya. Semuanya nanti all in ada di dalam e-learning. Baik, sebelumnya kita ke kontrak perkuliahan dulu ya, supaya kita bisa kenalan siapa pengampu mata kuliah ini ya. Biasalah ya, biasanya kalau pertemuan pertama ada penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Sebentar, ada yang mau join lagi. Bentar lah, ada error sedikit lah.
ini ya. Nah, jadi dalam kontrak perkuliahan dijelaskan ya ada profil ya, profil Bapak, kriteria penilaian, format penilaian, metode perkuliahan, komponen penilaian, nanti terakhir dijelaskan tentang e-learning ya. Nah, ini pengampu Bapak, profil Bapak ya. Nama Bapak Muhammad Rais, Bapak tinggal di Banjarmasin. Nah, berarti nanti kalau kita melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, nah berarti nanti Bapak yang ke Banjarbaru ya. Karena Bapak aslinya tinggal di Banjarmasin. Ini kontak yang bisa dihubungi ya. Silakan bisa chat ketua ya, lewat ketua apabila ingin bertanya tentang apa misalkan, kecuali hal-hal yang sifatnya urgent ya, boleh langsung ke Bapak ya. Ini terhubung dengan WA, Telegram, dan ada beberapa mata kuliah yang pernah Bapak ampu ya. Next ya. Nah, ini adalah kriteria penilaian. Ya, ini sudah paham semua ya. Kalau di semester 1 mungkin perlu dijelaskan. Tapi kalau sudah semester 6 kayaknya sudah paham ritmenya ya. Tentang skornya, hurufnya, konversinya menjadi antar huruf dengan angka ya. Kayaknya sudah paham ya. Nah, Bapak langsung ke format penilaian. Nah, ini penting ya. Karena biasanya format penilaian ini masing-masing mata kuliah bisa terjadi perbedaan ya. Nah, untuk format penilaian yang Bapak gunakan ya, ini kesepakatan sebenarnya sifatnya ada 4 komponen yang Bapak gunakan ya dalam memberikan penilaian secara akademik. Yang pertama adalah presensi, kemudian tugas, UTS, dan UAS. Jadi ada 4. Ya. Nah, untuk kelas reguler, Bapak gunakan bobot yang ini ya. Kalau yang samping kanan ini untuk kelas non-reguler. Jadi beda ya, jangan beriiri dengan non-reg ya. Karena semuanya masing-masing memiliki bobotnya masing-masing ya. Jadi ada sedikit perbedaan, jadi kada perlu beriiri ya. Yang satu komponen bisa naik, tapi nanti di komponen lain bisa jadi bobotnya lebih sedikit. Nah, untuk kelas reguler, Bapak gunakan bobot seperti ini. Nah, untuk presensi Bapak jelaskan bobotnya adalah 35% ya. Nah, beda dengan non-reg yang hanya 20%. Kenapa? Karena kita tahu kelas reguler itu jumlah pertemuannya adalah 16 kali pertemuan ya, yang bisa dilaksanakan secara tatap muka maupun secara online. Nah, beda dengan kelas reguler, non-reg maksudnya. Non-reg itu jumlah pertemuannya jauh lebih sedikit ya, yaitu hanya setengahnya. 8 kali pertemuan, karena mereka masuknya 2 minggu sekali ya, setiap hari Sabtu. Dan itu pun dipisah lagi antara pembelajaran secara tatap muka ya, nanti di pertemuan berikutnya bergantian dengan Sabtu pertama dengan Sabtu kedua. Nah, jadi dilaksanakan nanti secara e-learning. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dalam satu semester jumlah pertemuannya itu paling hanya 4 kali pertemuan aktif ya, yang benar-benar dilaksanakan secara online maupun secara offline. Nah, jadi karena jumlah pertemuannya sangat terbatas, jadi tidak bisa disamakan dengan kelas reguler. Nah, Bapak kasih 30% ya. Nah, bagaimana caranya ya? Bapak jelaskan. Presensi ini dilaksanakan melalui e-learning ya. Ini berdasarkan absen yang kalian klik melalui e-learning. Jadi pada hari ini Bapak harus pastikan kalian sudah join e-learning ya. Sudah join e-learning. Karena dari situ nanti Bapak bisa memberikan penilaian untuk
absen atau presensi. Nah, bagi yang kada join Bang, ya otomatis tidak ada penilaian ya. Bahkan bukan hanya tidak ada presensi ya, tetapi juga nilai-nilai yang lain seperti tugas, kuis, latihan, UTS dan UAS. Semuanya nanti nol ya. Jadi walaupun kita melaksanakan perkuliahan tatap muka, online, ketemu langsung dengan Bapak, tetapi kalau tidak klik ya presensi, maka Bapak jamin nilainya pasti akan kosong ya. Nah, jadi sekali lagi pastikan pada hari ini semuanya sudah join e-learning. Nah, absensi ini ya, ini terdapat 4 pilihan ya, karena ini kayaknya sudah tahu semua ya. Kalau hadir ya berarti dia mendapatkan nilai full. Kalau izin atau sakit, nah Bapak kasih hanya 50% ya, 50%. Karena tidak bisa disamakan dengan kawan-kawannya yang hadir baik di dalam kelas misalkan atau secara online ya, dibandingkan dengan izin sakit tidak bisa hadir dalam pembelajaran. Nah, jadi Bapak hanya memberikan nilai 50 ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah alpha. Nah, alpha ini berarti ya mungkin kelupaan ya, kelupaan melakukan klik absen sengaja atau kada sengaja. Nah, maka nilainya menjadi 0 ya. Nah, untuk batas waktu presensi ya. Nah, batas waktunya Bapak kasih lebih lama ya dibandingkan dengan mungkin perkuliahan biasa. Nah, kalian bisa mengklik absen itu mulai dari jam 7 pagi dan berakhir nanti jam 12 malam ya. Jadi walaupun kita perkuliahan ya, ada jadwal pada hari ini, baik itu secara online maupun offline, absensi tidak berpengaruh terhadap jam perkuliahan. Kita kuliah mungkin hanya 1 jam, 2 jam ya, atau 1,5 jam di dalam kelas. Nah, tetapi untuk absen ini sudah berlaku dari jam 7 pagi tadi sampai nanti berakhir jam 12 malam. Jadi walaupun berakhir perkuliahan kita, pertemuan kita hari ini, kalian masih tetap punya kesempatan untuk melakukan absen ya. Berakhir nanti jam 12 malam. Nah, ini berlaku nanti sampai akhir semester ya. Berlaku sampai dengan akhir semester. Nah, ini salah satu kemudahan yang Bapak berikan kepada kalian ya. Jadi jangan lagi mengemis-ngemis kemudahan yang lain ya. Nah, misalkan kau 2 hari, nah itu aneh ya, permintaannya aneh. Ya. Bayangkan kalau misalkan dosen yang lain coba, ada yang menggunakan absen panggil, ada yang pakai kertas dan harus di dalam kelas, tulis nama, tanda tangan dan seterusnya, dan itu hanya berlaku di jam perkuliahan. Artinya kalau terlambat berarti jelas tidak bisa melakukan absen. Nah, kalau dengan Bapak, ini berlaku sampai jam 12 malam. Nah, itu salah satu kemudahan ya. Jadi jangan sampai kemudahan-kemudahan ini kemudian menjadikan kalian lalai ya, lalai. Nah, absen ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan klik secara mandiri sebagai bukti nilai kehadiran. Kalau terlambat Pang, nah terlambat ya berarti otomatis alfa ya. Nah, kecuali misalkan ada bukti ya, ada alat bukti Pak Lun datang, Pak Lun hadir. Nah, ini screenshotnya, ini fotonya misalkan ya. Nanti akan Bapak bantu klik secara manual. Kemudian ya, apabila ada hal-hal yang sifatnya darurat, mungkin kalian tidak bisa mengklik absen semuanya ya, servernya lagi down, nah maka nanti Bapak akan bantu ya. Nah, kita atur mungkin waktu absennya kita undur, kita arahkan ke jadwal yang lain, atau nanti kita list, kita daftar siapa-siapa, nah, atau nanti Bapak bantu untuk klik absen secara manual ya, langsung semuanya. Nah, kemudian masih di absen ya. Nah, nilai absen ini Bapak anggap wajib ya. Jadi yang wajib itu selain absen ya, dari 4 komponen ini itu adalah presensi,
UTS, dan UAS ya. Jadi ada 3 komponen yang Bapak anggap harus ada nilainya ya, harus ada nilainya dan akan terus Bapak kejar ya. Nanti misalkan di akhir semester ada yang belum menggawi UTS, ada yang belum menggawi UAS ya. Nah, maka akan terus Bapak kejar ya. Cepat kerjakan karena nilainya lumayan ya. Nah, jadi selain presensi ada UTS dan UAS yang Bapak anggap nilainya bersifat wajib. Nah, sedangkan tugas, Pak, nah tugas ini kada wajib ya. Ini menjadi bukti keaktifan kalian selama perkuliahan ya. Jadi kalau hendak dikerjakan silakan. Itu bagian daripada nilai kalian. Kalau hendak kada digawi ya silakan ya, tanggung sendiri nilainya ya. Suara banyak-banyak. Nah, Bapak tidak ingin nanti ada mahasiswa yang hanya mengandalkan misalkan UTS dan UAS misalkan. Nah, Bapak jamin nilainya pasti akan sangat-sangat rendah ya. Pak Ulun hadir Pak Ai misalkan. Nah, tapi hadirnya hanya UTS dan UAS. Ya jelas nilainya hanya 30% ya. Jadi Bapak harap ya harus ada lengkap ya. Presensinya dikerjakan, tugasnya dikerjakan walaupun ada yang bolong-bolong ya masih ada apa-apa. Nah, kemudian UTS dan UAS juga lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak jelaskan tugas ya. Nah, tugas ini Bapak kenapa ganal ya, karena tugasnya nanti bisa dilaksanakan berkali-kali ya. Jadi dalam satu semester ini nanti akan Bapak setting tugasnya beberapa kali. Tapi tugasnya mudah ya. Tugasnya hanya menjawab true false ya atau pilihan ganda ya. Intinya mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Kalaupun ada esainya itu sangat-sangat mudah. Intinya Bapak harapkan dikerjakan ya, dikerjakan. Nah, penjelasan tugas ini ya, ini tadi sudah Bapak jelaskan tidak wajib ya, boleh ditinggalkan. Tetapi sekali lagi ini mengukur keaktifan mahasiswa ya, mengukur keaktifan kalian ya. Jadi sangat berharap sekali ini menjadi nilai tambah. Nah, kemudian nanti setiap kali ada pertemuan ya, 2 kali atau 3 kali pertemuan Bapak kasih tugas. Tugasnya lewat mana? Nah, tugasnya kita laksanakan melalui e-learning ya. Semuanya melalui e-learning. Nah, apakah tugas punya batas waktu? Ya jelas ya. Nah, kemudahan yang lain yang Bapak berikan adalah tugasnya nanti akan Bapak setting berakhir sampai akhir semester ya. Jadi misalkan hari ini kita ada pertemuan, kemudian di e-learning ada tugas ya, maka tugasnya akan Bapak buka. Nah, sejak dibuka itu ya, kalian sudah bisa mengerjakan. Nah, nanti berakhir sampai dengan akhir semester. Jadi santai sekali ya, santai-santai sekali mengerjakannya. Mau hari ini boleh, besok boleh, bulan depan boleh, ya. Akhir semester pun ditumpuk semuanya dalam satu waktu, silakan ya. Nah, itu adalah kemudahan lain yang Bapak kasih ya. Kemudian ya, tugas, kuis, latihan ya, termasuk nanti juga UTS dan UAS, ini dikerjakan bisa 2 kali percobaan. Nah ya, misalkan di sini ada tugas menjawab pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda misalkan atau true false ya. Nah, maka saat pertama kali ya di percobaan pertama kalian mengerjakan, misalkan dapat nilai 50 misalkan. Nah, kalian tidak puas dengan nilai itu, kemudian Bapak berikan kemudahan lain, yaitu boleh mengerjakan di percobaan yang kedua. Nah, kalau seandainya ya percobaan yang kedua justru nilainya lebih jelek ya, maka kemudahan lain yang Bapak berikan adalah sistem akan mengambil nilai yang
tertinggi ya. Jadi kemudahannya ini banyak ya. Absennya mudah ya. Kemudian tugasnya waktunya sampai akhir semester. Bebas dikerjakan dimanapun, kapanpun, tidak mesti berada di dalam kelas ya. Karena semuanya by e-learning. Nah, kemudian kemudahan lain tadi ya, bisa dikerjakan sampai 2 kali percobaan. Nah, kalau yang lain kan tidak seperti itu ya. Kalau kalian mengerjakan di atas kertas, ya berarti hanya 1 kali percobaan ya. Tidak ada istilah mengulang misalkan. Nah, di tempat Bapak boleh mengulang. Pengulangnya adalah di percobaan yang kedua. Nah, ini juga sekaligus mengantisipasi kalau terjadi servernya down ya, ada masalah atau kuota kalian habis, baterai habis, misalkan mendadak pada saat kalian sedang mengerjakan. Nah, jadi Bapak kasih 2 kali percobaan ya. Selain itu tadi ya, sistem akan mengambil nilai yang tertinggi, bukan nilai terakhir, tetapi nilai yang tertinggi. Nah, kemudian lain tadi juga soalnya dalam bentuk true false ya, ada yang pilihan ganda ya, esainya tidak ada ya. Di sini Bapak ada membuat soal esai, kecuali nanti insya Allah di akhir semester bagi yang merasa ya sudah mengerjakan tugas, absennya lengkap ya, tetapi nilainya dirasa rendah ya, bisa nanti Bapak kasih kesempatan untuk mengupgrade nilainya ya. Mungkin Bapak kasih nilai tambahan ya. Nanti kita bicarakan nanti ya di akhir-akhir semester. Nah, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, ini nilainya sama 15% ya. Ya, kita sudah tahu ya UTS itu dilaksanakan di pertemuan 8, kalau UAS di pertemuan terakhir ya. Nah, jadwalnya kita sambil masih menunggu di fakultas ya. Apalagi di sini kan kita ada libur hari raya dan masih belum jelas kapan liburnya, kapan berakhir liburnya ya. Kapan nanti pertemuan berikutnya pasca hari raya ya. Nah, dan apakah libur itu dihitung masuk ya, dihitung sebagai kalender akademik atau kada. Nah, itu nanti kita tunggu keputusan dari fakultas. Intinya kita jalani aja dulu ya dalam 2 kali pertemuan ini. Nah, UTS UAS sifatnya sama ya dengan UTS, dengan tugas kuis latihan. Semuanya by e-learning, dikerjakan oleh mahasiswa yang bersangkutan, bentuk soalnya sama, waktunya juga sampai akhir semester. Nah, jadi tidak ada nanti istilah beralasan Pak Ulun berhalangan hadir misalkan pada saat pelaksanaan UTS UAS. Nah, tidak ada, itu berarti kada menyimak ya, kada menyimak penjelasan Bapak. Tidak perlu beralasan atau berhalangan hadir ya untuk mengikuti UTS dan UAS, karena semuanya kita laksanakan secara e-learning ya. Jumlah peserta berapa? 41 orang, lumayan, alhamdulillah bertambah ya. Oke ya, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan ya seputar kontrak perkuliahan yang barusan Bapak jelaskan tadi ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan penilaian ya. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan kalian masih berada di sana ya, tidak kelayapan, tidak berjalanan, laptopnya, handphonenya aktif tapi orangnya entah kemana ya. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari pembelajaran secara online ya, aku mengakui itu. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada ya, nah silakan kalian membuka e-learningnya masing-masing ya. E-learningnya yang Bapak gunakan adalah e-learning dari Uniska ya. Ini e-learning terbaik sudah menurut Bapak. Bapak sudah mencoba beberapa aplikasi e-learning ya, seperti Edmodo atau apa lagi Bapak ingat. Menurut Bapak e-learning Uniska ini yang paling bagus sudah.
karena paling lengkap ya, paling lengkap. Nah, nanti di akhir semester Bapak mudah sekali membuat rekapnya itu ya. Rekap presensi, tugas, termasuk nanti nilai UTS UAS ya. Di sana juga ada bank soal, Bapak bisa membuat bank soal, bisa menambah, menghapus, mengedit, macam-macam. Nah, dan itu tidak Bapak temukan di e-learning yang lain. Nah, silakan ya buka e-learning Uniska-nya. Nah, kemudian kalian cari mata kuliah ini ya. Testing dan implementasi, pastikan nama Bapak Muhammad M. Rais Watani dan kelasnya harus bujur ya, kelas reguler. Jangan sampai masuk ke kelas non-reg ya, jangan sampai salah kamar. Nah, kalau sudah nanti kan diminta untuk membuat diminta mengisikan kode ya. Bapak ada pernah mengubah status menjadi mahasiswa, jadi Bapak ada tahu di tempat kalian itu nanti pilihannya apa ya. Nah, silakan kalau misalkan diminta mengisi kode pendaftaran, nah kalian isikan ini ya. 6. Nah, jenis kelasnya silakan kalian ganti ya. Kelasnya kalian ganti menjadi yang menyesuaikan kalian ya. Misalkan di sini ada 6C ya. Nah, berarti 6C Rek BJM. Kalau kalian adalah 6D, maka ganti dengan 6D Rek BJM. Jangan kelas 6A ya. Karena Bapak mengajar di beberapa kelas ya. Mudah-mudahan sebelum jam 9 ini ya, semuanya yang hadir pada hari ini sudah terdaftar di dalam kelas e-learning Bapak ya. Jadi sekali lagi buka e-learning ya. Masuk ke dalam kelas reguler Bapak. Kalau diminta mengisi kode kelas, kalian isikan 6C atau 6D sesuaikan dengan kelas kalian masing-masing. Kemudian tambahkan Rek BGM. Nah, Bapak sambil mencek ya di sini. Nah, Bapak bisa mencek di sini. Pengguna yang terdaftar ya. Nah, nanti kelihatan di sini. Nah, 6C Banjarbaru. Nah, sudah ada 10 orang yang masuk. Silakan kalian cek nama kalian. Pastikan ya, pastikan namanya ada. Kalau nama temannya terserah ya, atau nama yang tidak hadir dalam pertemuan Zoom kita, pertemuan kita pada hari ini jangan dipedulikan ya. Yang penting nama kalian harus sudah masuk. Nah, kelas 6D baru 9 orang ya. Nah, ini ketua kelas sudah masuk, Umi Kulsum sudah masuk. Nanti sambil Bapak refresh ya, sekali-sekali nanti Bapak refresh. Nah, ada tambahan lagi. 6C sudah 12 orang. 6D 9 orang ya. Bapak ada tahu ya apakah jumlah mahasiswa per kelasnya 30 orang ya. Tapi ini terlihat sangat sedikit ya. Kalau cuma 9 orang, 12 orang masih sangat sedikit. Jadi masih proses ya. Nah, sudah bertambah 14 orang. 6D 10 orang. Nah, kalau sudah join ya, kalian seharusnya sudah bisa masuk di sini ya. Nah, ini punya Bapak. Bapak masih melakukan perombakan ya. Karena ada update dari mata kuliah ini, RPS-nya juga sudah Bapak update, sehingga nanti Bapak akan merombak kembali, meremake kembali e-learning-nya ya. Cuma yang untuk pertemuan hari ini, pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah Bapak siapkan bahannya ya. Silakan ya bagi yang sudah join,
Situ ada RPS ya, RPS. Nah, silahkan kalian bisa cek RPS-nya. Ini adalah pembelajaran kita dalam 1 semester ke depan. Ya, kalau seandainya ada beda-beda sedikit ya, ada apa-apa ya. Mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih atau kasusnya beda, metode pembelajarannya misalkan berbeda, ya itu wajar ya. Karena memang jumlah pertemuan kita Pak, terbatas. permisi Pak. Silakan. Ya. Ulun Ahmad Maulana kelas 6D tapi terdaftarnya di reguler Banjarmasin BJM. Oh, sebentar. Atau Bapak yang salah? Oh iya, seharusnya Nah, BJB lah. Oh iya, astagfirullah. Ini ulun mengetiknya BJM jadi termasuk ke Iya. BJM. Bapak yang salah ya. Oke. Bapak minta maaf. Tebujur Oke. ikan. Oke. Nah, 6D rek BJB ya. Tapi Oke. sekolahnya banyak yang bujur nah. Ada di BJM itu Pak. Silakan konfirmasi ke Bapak lah siapa-siapa yang salah lah. Oke. Bapak berarti ke ada. Bapak pikir dulu. Oh iya. Pengguna terdaftar. Nah, siapa namanya? Ahmad Maulana Pak. Maulana gitu lah. Ricky Maulana, Ahmad Maulana ada 2. Iya itu. Yang emailnya 652. Nggih. Di bawah Rizky Maulana itu Pak. Ya Pak. Nggih. Di atas nih jadinya 1 hari. Itu lain. 1 menit nah ya bujur nih. Nah berarti nah ini Bapak buang ininya lah. Nggih. Ya, nah Bapak masukkan nanti kamu ke masih ada Ahmad Maulana. Nah ini. Nah Bapak masukkan di kelas 6D kah? Nggih 6D reguler 6D baru. like BJB. Nah ya simpan perubahan. Nggih. Nah ya seharusnya sudah. Nah silakan Maulana cek sendiri ya apakah sudah bisa Nggih, Pak. join. Yang lain adakah lagi yang salah kelas? Bapak kelupaan tadi nah mencek ininya nah. Ulun salah juga Pak. Ya siapa namanya? Imam Nugroho Pak. Imam. Nah, 1 aja ya. Nah yang ini Bapak hapus dulu. Berarti 6D BJB ya? Iya Pak. Nah sudah, insyaallah sudah masuk. Ya. Makasih Yang Pak. lain ada lagi? Ulun salah juga Pak. Oke. Siapa namanya? Muhammad Akbar. Akbar aja nah. Oh ya BJM juga lah. Oh, nggak bisa banyak barang yang salah kelas nah. Enam D kah? Akbar. Tinggi Pak. 6D rek BJB. Nah. Oke, sudah. Ada lagi? Sambil Bapak cek ya kelasnya. Ulun Pak. Ulun salah jawab Pak ya. Ya, siapa namanya? Cornelis. Pakai K Pak. Pakai K. Pakai K. Nggih. Termasuk ke 6 BJM. Oh, kok bisa 2 kelas ya? Tadi ulun daftar ulang juga Pak ya. Oh, kawalah. Nggih. Jadi iya. Oke, berarti bujur salah 6 cerek BJB lah. Nah, oke. Yang lain ada lagi? Ulun juga Pak. Ya, siapa namanya? Muhammad Haikal. Termasuk ke kelas A BJM Pak. Oke. Muhammad Haikal BJM. Haikal 6C kah tadi? Nggih Pak. 6C BJB.
Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, ini sudah berapa kelas? Dari press dulu. Nah, 6C 21, lumayan banyak lah 21. 6D 15. Nah, berarti Bapak anggap sudah clear ya. Yang salah kelas ya. Nah, nanti bagi yang sudah join ya, nanti juga kelihatan di presensi ya. Nah, yang sudah join. Ini kelas 6C dulu Bapak buka. Nah, nama-namanya nanti pasti keluar di sini. Bagi yang sudah join. Ini kelas 6C ya. Yang 21 orang tadi. Oh, bertambah 22 ya. Nah, khusus untuk pada hari ini, yang presensinya nanti akan Bapak bantu klik kehadirannya ya. Nanti akan Bapak klik hadir di sini. Nah, kemudian nanti Bapak simpan ya. Kenapa kalian tidak bisa melakukan klik? Karena dari e-learning-nya ya, sistemnya itu menolak bagi mahasiswa yang baru join ya di satu kelas untuk melakukan absen ya. Jadi hanya join lalu di hari yang sama hendak melakukan klik absen. Nah, itu ditolak ya. Jadi di hari yang sama bersamaan ada 2 kegiatan itu ditolak. Nah, tapi nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang ya, silakan kalian bisa melakukan klik secara mandiri ya. Nanti kalian bisa klik secara mandiri. Nah, ini Bapak klik ya, Bapak bantu klik kehadirannya dan Bapak simpan. Nah, kemudian Bapak masuk ke kelas 6D. 6D ada 17 orang tadi. Nah, ini juga Bapak bantu klik kehadirannya, Bapak simpan. Nah, oke ya. Nah, absen ini, ya ini Bapak setting dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam ya. Jadi kalau misalkan ada yang kelupaan, ada sempat ya, belum nukar kuota, nah bisa nanti sampai dengan jam 12 malam ya. Jadi aman ya. Kalau terjadi hal-hal yang sifatnya urgent ya. Nah, jadi nanti kelihatan ya bagi yang belum join nanti kelihatan ya. Kelihatan nanti. Misalkan ada bertambah, besok misalkan bertambah dari 21 jadi 25 misalkan. Nah, berarti ada 4 orang yang baru join dan dia tidak sempat absen. Nah, itu Bapak anggap dia tanpa nilai kehadiran. Nah, seperti itu. Khusus untuk hari ini ya. Oke ya, kayak Bapak rasa clear ya, kontrak perkuliahan dan e-learning ya. Nah, sekarang buka e-learningnya. Nah, insya Allah yang kita bahas pada hari ini ada 2 ya, langsung 2 pertemuan. Nanti insya Allah minggu depan ya Bapak anggap libur ya, karena sudah kita satukan jadwalnya pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan 1, sini ada materi pengantar testing implementasi ya. Dan video singkat tentang penjelasan siklus SDLC ya dalam hubungannya dengan mata kuliah kita. Nah, pada pertemuan kedua dijelaskan tentang dasar-dasar perangkat lunak ya. Bagaimana cara melakukan pengujiannya ya. Kemudian juga pentingnya pengujian suatu sistem informasi. Nanti terakhir ada latihan ya. Latihannya mudah saja ya. Hanya mencari link video, kemudian di-store nanti dengan ketua kelas. Bapak minta bantu dengan ketua kelas nanti dikoordinir kawan-kawannya ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya.
yaitu pengantar testing implementasi ya. Nah, Bapak mohon maaf ya, di e-learning yang sekarang Bapak tidak bisa mengupload materi dalam bentuk PPT ya. Jadi Bapak sudah buatkan sebenarnya PPT-nya. Tetapi karena PPT ini mungkin karena ada gambar ya, karena ada layout, ada desain ya, akhirnya kapasitasnya itu menjadi besar ya. Nah, akibatnya tertolak untuk diupload karena kapasitasnya itu terbatas sampai berapa ya, 500 KB kalau nggak salah, setengah MB. Nah, jadi Bapak kada mau upload. Nah, akhirnya yang Bapak upload ya di pertemuan 1, pertemuan 2, ini bahan yang sudah Bapak update ya, yang sudah Bapak update. Jadi Bapak hanya mengupload untuk ekstensi Microsoft Word ya. Sambil nanti Bapak perbaiki ya, Bapak kompres. Kemarin Bapak kompres ternyata kada kawa juga ya. Kapasitasnya masih di atas setengah MB. Jadi kada kawa. Nah, kecuali nanti ya gambar-gambarnya nanti Bapak buang. Kemudian layoutnya nanti putih aja ya. Nah, bisa aja nanti seperti itu. Tapi insya Allah bahannya yang dalam bentuk Microsoft Word ini tidak akan mengurangi dari kapasitas bahan dalam bentuk PPT. Ya. Baik ya, Bapak jelaskan pengantar testing dan implementasi ya. Ini outline yang akan kita bahas, ada definisi ya, apa itu testing, apa itu implementasi. Tentu saja dalam bidang kita ya, karena istilah testing dan implementasi itu dalam bidang teknik bisa berbeda ya, dalam bidang yang lain bisa berbeda. Ini khusus untuk bidang kita ya, teknologi informasi, aplikasi atau teknik informatika. Silakan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin Bapak terlalu cepat misalkan, atau ada yang salah tangkap ya, silakan bertanya ya. Kita di sini model pembelajarannya adalah diskusi ya. Jadi Bapak jelaskan, boleh nanti kita saling diskusi atau tanya jawab ya. Kalau misalkan penjelasan Bapak masih kurang, nanti akan Bapak perbaiki ya, akan Bapak kembangkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak mampu Bapak jawab, nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Bapak carikan bahannya ya, nanti kita diskusikan kembali ya. Nah, selain definisi, juga ada ruang lingkup testing dan implementasi ya. Jadi dalam pembelajaran pengantar ini yang ringan-ringan dulu ya. Harapannya dalam pembelajaran ini kalian paham tentang arah tujuan mata kuliah kita ya. Apa itu testing dan apa itu implementasi. Ini dua hal yang berbeda ya, testing dan implementasi. Tetapi dia saling terhubung ya. Nah, nanti juga dijelaskan dalam pengantar ini hubungan di antara keduanya ya. Nah, terakhir nanti dalam materi ini dijelaskan nanti metode SDLC ya. Mungkin Bapak ini sudah jam 9 ya. Berarti untuk pengantar berarti 1 jam lagi ya, 1 jam lagi. Berarti nanti Bapak atur untuk pertemuan pertama ini setengah jam, nanti pertemuan keduanya setengah jam ya. Sedikit nanti Bapak alokasikan waktu untuk menjelaskan tugas pertama ya. Jadi bulik dari sini membawa PR ya. Yang pertama definisi dulu ya. Apa itu testing ya? Kita pisah dulu antara testing dan implementasi. Testing ya tentu saja dalam bidang kita teknologi informasi itu adalah proses mengevaluasi ya. Nah, proses evaluasi dan verifikasi. Nah, di sini ada kata-kata proses, berarti dalam lingkup testing
ada terjadi proses yang namanya tahapan ya. Kalau proses itu berarti tahapan. Ada hal-hal yang harus dijalankan, ada hal-hal yang harus diikuti berdasarkan urutannya ya, dan mengikuti tahapan-tahapan. Nah, apa saja tahapan itu? Yaitu tahapan evaluasi dan verifikasi ya. Bahwa software atau perangkat lunak yang dibangun ya, atau sistem yang berjalan sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari user atau pengguna ya. Nah, jadi proses melakukan verifikasi, validasi, evaluasi ini ya, untuk harapannya nanti digunakan oleh pengguna. Nah, ini namanya testing ya. Testing dilakukan untuk menemukan kesalahan. Nah, ini jelas ya. Kalau kita melakukan pengujian atau testing, berarti harapannya kita akan mendapatkan yang namanya bugs ya, atau defects, cacat atau kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sistem tadi. Nah, sebelum aplikasi tadi digunakan ya, dipublish, dirilis atau digunakan atau diimplementasikan oleh pengguna akhir atau end user ya. Jadi sebelum aplikasi atau proyek yang dibangun itu dipublikasikan ya, harus menjalani proses testing dulu, pengujian ya. Nah, kurang lebih sama seperti ada istilah fit and proper test ya, uji kepatutan dan kelayakan. Kalau kalian anak pegawai ya, pegawai jadi PNS, P3K, atau pegawai di BUMN ya, atau di instansi pemerintah manapun, termasuk swasta. Nah, biasanya kan kita dites dulu. Nah, ditesting dulu. Ditesting kecakapannya, ditesting wawancaranya, ditesting keahliannya ya, attitude-nya dan sebagainya. Nah, sebelum masuk dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, artinya kan sama seperti produk ya. Produk itu sebelum dimakan, dikonsumsi, digunakan, dipakai, maka harus menjalani yang namanya pengujian dulu ya. Orang sebelum mau bikin memperjualbelikan produknya, meja, kursi, karpet, tempat tidur misalkan apapun ya, harus menjalani pengujian dulu. Nah, termasuk perangkat-perangkat elektronik ya. Nah, handphone itu dicek dulu ya, dilakukan tes, keyboard, laptop dites dulu, dipencet-pencet sampai ribuan jutaan kali. Nah, sampai nanti batas akhirnya seperti apa? Apakah rusak, apakah lengket ya, buntu dan seterusnya. Nah, semua produk ya, apalagi yang digunakan secara langsung oleh manusia, pasti menjalani yang namanya pengujian. Ya. Pengujian tidak hanya fokus pada pencarian kesalahan ya, tetapi juga ada proses tadi, validasi dan verifikasi bahwa sistem memang sudah memenuhi standar ya, sudah memenuhi tolak ukur, sudah memenuhi yang namanya spesifikasi awal ya. Karena ketika orang membangun satu produk itu pasti ada perencanaan ya. Pasti ada planning, pasti ada desain, ya, desainnya. Sama ketika kalian membangun skripsi, ya, skripsi itu kada kawal langsung jadi, ya, pasti ada proses di dalamnya. Nah, termasuk proses planning, ya, desain dan seterusnya. Nah, itu maksudnya adalah sesuai dengan standar, sesuai dengan spesifikasi. Nah, testing ya, dia tidak hanya fokus pada mencari kesalahan, tetapi ada prosedur yang harus dijalani, ada proses validasi dan verifikasi. Nah, apakah sistem tadi sudah memenuhi standar atau spesifikasi yang ada? Nah, inilah testing ya, testing atau pengujian. Nah, sedangkan menurut IEEE ya, testing itu adalah proses melakukan analisa. Nah, suatu entitas perangkat lunak
untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Nah, berarti kan ada dua kondisi di sini ya. Kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Kondisi yang ada di sini maksudnya adalah ini ya, kondisi yang ada. Nah, ini. Bentar, ada yang baru join ya? Oh, tidak. Jadi dua kondisi yang kemungkinan bisa berbeda. Yang pertama adalah kondisi yang ada, maksudnya kondisi saat sistem tadi sudah diolah, sudah jadi, sudah siap dipublish, dipakai. Nah, dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan. Nah, kondisi yang diinginkan itu maksudnya kondisi di mana kita mengharapkan sistem tadi hasil jadinya seperti apa. Nah, itu maksudnya adalah kondisi yang diinginkan. Ya. Dan ini tentu saja merujuk kepada spesifikasi, merujuk kepada planning dan desain yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, sama seperti sebuah skripsi ya, sebelum kita melakukan implementasi, melakukan pembuatan proyek, kan di bab 1, di bab 2, bab 3 itu kan ada planning dulu ya. Kita melakukan studi kasus, melakukan wawancara, melakukan tinjauan pustaka. Kita mendatangi stakeholder, kemudian membuat use case diagram, membuat diagram konteks dan seterusnya. Nah, itu maksudnya adalah kondisi yang diinginkan ya. Saat sistem tadi nanti sudah jadi ya, kemudian terjadi perbedaan antara dua kondisi ini, antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Kalau terjadi perbedaan, nah perbedaan itu namanya berarti kesalahan, error, bugs ya. Nah, ada yang baru join. Nah, jadi diharapkan tidak ada kondisi perbedaan ya di antara dua keadaan ini. Kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Kalau semuanya aman ya, tidak ada perbedaan, maka testing dianggap berhasil ya. Nah, selain melakukan analisa ya, testing juga melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasi terhadap fitur-fitur dari software tadi ya. Jadi selain melakukan analisa, dia juga melakukan evaluasi. Nah, ini pengertian berdasarkan IEEE ya. Nah, kalau berdasarkan yang lain ya kurang lebih sama ya. Testing adalah eksekusi program. Nah, di sini dia menyatakan bahwa melakukan testing itu harus dieksekusi aplikasinya. Nah, ini benar ya. Tidak ada jalan lain ya untuk melakukan pengujian software atau perangkat lunak selain harus dieksekusi dulu programnya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari kesalahan ya. Nah, ini menurut seorang Myers ya dan lain-lain. Nah, ini pengertian testing ya dari berbagai sumber. Nah, sedangkan implementasi maksudnya adalah merujuk pada proses pemasangan ya. Jadi aplikasi itu dipasang, biar kita tuh diinstal, aplikasi atau produknya dibawa ke tempat stakeholder, kemudian nah ada lagi yang baru join, kemudian dipasang ya, diinstal. Kemudian juga dikonfigurasi. Kalau misalkan aplikasinya secara online ya, berbasis web, maka harus dikonfigurasi jaringannya. Dibuat servernya. Nah, atau server lokalnya dan seterusnya. Dikonfigurasi dulu, disetting-setting dulu dan seterusnya. Dan tentu saja yang paling utama adalah dioperasikan. Karena tujuan utama dari implementasi itu adalah aplikasinya atau perangkat lunaknya harus dipakai atau digunakan ya. Karena istilah implementasi itu sendiri sebenarnya mengoperasikan ya.
mengoperasikan atau memakai menggunakan dari produk yang sudah menjalani proses pengujian ya. Jadi implementasi ini dilakukan setelah proses testing ya. Jadi testing dulu, setelah selesai baru kemudian proses implementasi yang dijalankan. Proses ini termasuk instalasi perangkat lunak ya, migrasi data. Jadi kalau misalkan datanya migrasi ya, ada perubahan besar-besaran dari satu aplikasi ke aplikasi yang baru, yang lama ke yang baru, maka terjadi migrasi data. Itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian diintegrasikan antara satu sistem dengan sistem yang lain, digabungkan dari sistem yang kecil, kemudian berubah menjadi sistem yang lebih besar ya. Juga melakukan pelatihan ya. Ini juga masuk dalam implementasi. Kita melakukan pelatihan kepada user atau pengguna supaya mereka mahir, terampil, mengerti, paham dengan aplikasi yang dibangun. Nah, hingga pengujian akhir ya. Nah, sistem sebelum digunakan secara penuh. Maksudnya digunakan secara penuh di sini ya bisa digunakan untuk data yang sesungguhnya ya, bukan data, artinya data real ya, data real, bukan data yang sifatnya dummy atau contoh. Nah, atau aplikasi tadi dipublikasikan, diupload, kemudian diperjualbelikan ya, dan seterusnya. Nah, implementasi adalah tahap krusial ya setelah pengembangan sistem yang menentukan apakah sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, sedangkan menurut yang lain, silakan nanti dibaca ya. Intinya implementasi itu seperti itu. Nah, Bapak masuk ke berikutnya ya, ruang lingkup dari testing implementasi. Nah, dari penjelasan sebelumnya tadi, Bapak rasa kalian sudah bisa menangkap ya, bahwa testing itu berarti lingkupnya apa? Implementasi itu lingkupnya apa? Nah, kalau testing dia memastikan ya apakah produk tadi bebas error, bebas bugs ya, defect, kesalahan-kesalahan, kemudian juga sudah melakukan validasi dan verifikasi dan melakukan pengujian ya, performa dari aplikasinya. Sedangkan implementasi tadi sudah jelas juga ya. Kita melakukan instalasi dari aplikasinya, kemudian konfigurasi, menggunakan atau memakai, juga bisa migrasi data ya, melakukan pelatihan-pelatihan ya supaya orang paham, misalkan ada lokakarya, seminar, workshop seterusnya. Nah, itu masuk dalam wilayah dari implementasi. Nah, tempat Bapak hujan ya. Nah, ini perbedaan ya antara testing dengan implementasi untuk lingkup ya, ruang lingkupnya. Nah, kalau fokus utamanya di testing jelas ya, dia memastikan sistemnya harus bebas dari error ya dan dibangun sesuai dengan spesifikasi. Kalau implementasi berarti digunakan ya, sistemnya itu dipakai, digunakan walaupun datanya masih dalam bentuk data yang data palsu ya atau data dummy, bukan data real ya. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan ya, nanti akan kita bahas. Ada istilah unit testing, integration testing, system testing dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampai kepada pembahasan ini ya. Kemudian perannya ya, siapa yang melakukan? Kalau testing yang melakukan itu adalah tester ya. Tester. Bisa developer itu artinya orang yang membangun aplikasinya ya. Perusahaannya, orang perorangannya boleh, atau engineer ya. Orang yang mengerti tentang kualitas ya, quality assurance, artinya quality assurance ya. Orang yang mengerti, paham tentang istilah kualitas.
Sedangkan implementasi, nah ini yang melakukan adalah stakeholder, ya, user, ya. Bisa juga adalah administrator, ya, yang secara langsung menggunakan aplikasinya, nah, atau user, ya. Atau boleh dibantu oleh developer juga boleh, ya. Nah, hasil akhirnya berupa apa? Kalau testing nanti ada semacam penyajian, ya, bahwa software itu sudah tervalidasi. Ya, siapa yang melakukan valid itu? Valid itu nanti dinyatakan oleh user atau pengguna, ya, dan siap untuk digunakan atau diimplementasi. Nah, sedangkan implementasi hasil akhirnya adalah softwarenya berarti siap dipakai, ya, siap diperjualbelikan, siap digunakan oleh banyak orang, ya. Nah, next, ya. Nah, hubungan keduanya, ya, antara testing dengan implementasi. Ya, jelas keduanya saling terhubung, ya, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau testing itu jelas dilakukan sebelum implementasi. Jadi kada bisa implementasi dulu baru testing, itu ada mungkin, ya. Ada mungkin aplikasinya belum testing kemudian langsung diperjualbelikan, langsung dipublikasikan, itu kacau nanti, ya. Dikhawatirkan nanti user yang malah menemukan banyak kesalahan atau bug, ya, atau defect. Nah, kalau itu terjadi, user nanti akan berpindah kepada aplikasi yang lain, itu ditakutkan, ya. Nah, testing memastikan software siap, ya, dinyatakan siap, kemudian nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu implementasi, ya. Implementasi memastikan software terpasang dengan baik, ya, di lingkungan user. Jadi kalau sudah implementasi berarti dia secara langsung berhubungan dengan pengguna, ya, user, stakeholder. Keduanya saling mendukung, ya. Testing ini saling mendukung, testing mendukung implementasi, dan implementasi juga mendukung dari pekerjaan testing, ya. Next, ya. Nah, kemudian kita masih di pengantar. Terakhir ada SDLC, ya. Apa itu SDLC? Ini singkatan dari System atau Software Development Life Cycle, ya. Artinya suatu perangkat lunak, sistem atau software yang dibangun, ya, tetapi dibangunnya ini bersifat life cycle, artinya dia terus berjalan, ya. Life itu artinya hidup, ya, hidup. Kemudian cycle di sini bisa diumpamakan seperti sebuah roda, ya, yang hidup, ya. Artinya roda tadi berjalan, ya, bukan stagnan, bukan diam, tetapi dia terus-menerus berputar. Maka, ya, SDLC bentuknya seperti ini, ya. Nah, dia berputar, ya, tidak pernah berhenti, dia terus mengalami update, ya, terus mengalami proses update. Sedangkan kalau secara istilah SDLC adalah proses logis, ya, yang digunakan oleh seorang analis sistem dalam menggambarkan sebuah sistem informasi. Nah, siapa itu analis? Ada yang tahu siapa itu analis? Analis itu adalah kalian, ya. Kalian itu digadang-gadang menjadi seorang analis, ya. Kalian membuat aplikasi di tugas akhir nanti semester depan. Nah, itu mengajarkan kalian menjadi seorang analis. Kalian melakukan planning, kalian melakukan analisis, kalian juga yang melakukan desain, ya. Kalian juga yang melakukan pengujian, implementasi, dan seterusnya. Nah, ini yang memonitor, yang memanajemen, itu semuanya adalah seorang analis sistem. Bisa orang perorangan, bisa juga dalam bentuk perusahaan yang besar atau kecil, ya. Misalkan Microsoft, ya. Nah, mereka itu analis, ya. Mereka terjun ke lapangan, menemui stakeholder,
kemudian melakukan analisa, planning, sampai nanti mereka mendesain sebuah aplikasi ya. Bentar, ada lagi yang Bapak kira ada yang baru join ya. Nah, SDLC di sini ya. Bentar. Bentarlah, ada chat. Sebentar ya, Pak membalas chat dulu.
Oke, halo halo. Apakah kalian masih berada di sana? Masih Pak. Alhamdulillah. Minta maaf apalah. Bapak teleponan tadi tuh ada yang diurus. Sampai mana gitu tadi lah. Oke, Bapak rasa cukup aja yang pengantar ini ya. Intinya dari pembelajaran pertama ini atau pengantar testing implementasi ini, di sini dibahas tentang pengertiannya, testing, implementasi, ruang lingkup ya, supaya pembelajarannya tidak kemana-mana. Jadi dijelaskan ruang lingkupnya seperti apa. Kemudian juga apa hubungannya testing ini dengan SDLC. Nah, rupanya yang namanya testing itu dia berada di urutan ini ya. Nah, ada testing di sini dan juga ada implementasi di sini. Jadi, kalau kita merujuk kepada SDLC, seorang analis sistem ketika dia membangun aplikasi, dia harus membuat planning dulu ya, planning dulu. Dia datang ke stakeholder, melakukan wawancara, bertahun-tahun, belajar tentang banyak studi kasus,
penelitian-penelitian yang lain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain, membaca buku, perpustakaan, artikel, jurnal, dan seterusnya. Dia planning. Kira-kira dari situ nanti dia akan dapat latar belakang permasalahan ya. Masalahnya itu di mana sih? Nah, itu planning. Kalau kita umpamakan seperti sebuah skripsi ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya dia melakukan analisa ya. Dia kumpulkan semua bahan-bahan tadi ya. Kemudian dia melakukan analisis. Oh, rupanya memang saat ini terjadi kemunduran. Terjadi banyak tahapan-tahapan yang harus dijalani ya. Di dalam ada yang suara bocor ya, sebentar ya. Nah, Bapak mute dulu juga. Nah, sudah ya. Dia lagi di jalan mungkin ya. Nah, kemudian dalam melakukan analisis ini, dia membandingkan dengan pengujian sebelumnya. Dia membandingkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Nah, kalau deskripsi kan seperti itu ya. Sampai nanti dia akan dapat jawaban bahwa aplikasi ini memang harus perlu. Aplikasi ini harus dikembangkan. Aplikasi ini harus dijalankan ya. Nah, tahapan berikutnya adalah dia membuat desain ya, desain. Desain ini kalau deskripsi mirip seperti bab 3 ya. Bab 3 skripsi itu judulnya adalah ANSI ya, analisis dan desain sistem informasi. Nah, silakan nanti dicek ya. Mulai sekarang kalau bisa mulai melek skripsi, PKL, naskahnya, laporannya seperti apa, judul-judulnya, bahasannya apa. Nah, di situ nanti didesain macam-macam ya. Dia bikin flowchart ya. Kemudian dia juga bikin diagram konteks, dia bikin use case diagram. Artinya siapa-siapa saja nanti yang akan berhubungan dengan aplikasi ini. Dia juga bikin desain activity diagram ya. Dia bikin DFD dan seterusnya. Database, relasi diagram, tabel dan seterusnya. Sampai nanti dia juga harus mendesain rancangan aplikasi ya. Kira-kira nanti aplikasinya itu jadinya seperti apa. Nah, dia rancang ya. Nah, sama seperti tukang ya, dia tidak bisa begawi kalau tidak ada rancangan ya. Nah, kita misalkan minta olahkan rumah, bangunan, toko, gedung, maka harus ada site plan ya, harus ada rancangan, cetak birunya itu harus ada. Nah, itu desain ya. Desain itu sangat penting. Nah, kalau ini sudah selesai ya. Nah, tahap berikutnya adalah ada yang hanya join ya. Nah, kemana aja ini? Nah, tahap berikutnya baru mendevelop ya, membangun aplikasinya sesuai dengan desain rancangan ya. Nah, ini boleh kita suruh kepada teknisi yang lain, misalkan engineering, programmer untuk membangun aplikasi sesuai dengan desain yang sudah kita rancang ya. Nah, makanya di skripsi itu ya kita boleh menyuruh orang ya, olahkan aku dibayar nanti kan, kawannya kan misalkan, atau ada perusahaan yang profesional yang membidangi itu. Nah, tetapi jangan lupa kita harus masuk dalam sebagai analis sistem ya. Kita yang melakukan planning, kita yang melakukan analisis, kita juga yang mendesain. Nah, jangan orang diserahkan seberataan, nah itu jangan ya. Nah, jadi untuk urusan development kita boleh menyuruh seorang engineering ya atau programmer. Nah, kemudian kalau proses developnya sudah selesai, aplikasinya dianggap jadi, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengujian ya. Nah, mata kuliah kita itu berada di sini. Nah, dan implementasi ya.
Jadi jelas ya, antara testing dengan implementasi ini berurutan ya, saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Dan dia berjalan setelah tahapan planning, setelah tahapan analisis, setelah tahapan desain, dan setelah tahapan development, atau aplikasinya harus benar-benar sudah jadi. Jadi kadang-kala yang aplikasinya belum jadi lalu testing itu ada mungkin ya, apalagi implementasi itu lebih mustahil. Nah, jadi jelas ya bahwa testing dan implementasi salah satu syaratnya adalah proyeknya itu sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, ini penjelasan tentang pengantar testing dan implementasi ya. Nah, sekarang Bapak masuk ke pembahasan yang kedua ya. Nah, andakannya di pertemuan 2 ini ya. Nah, judulnya adalah dasar-dasar pengujian perangkat lunak ya. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Nah, di yang pertama tadi ada penjelasan siklus SDLC ya. Nah, ini silakan diklik. Ini ada link yang terhubung nanti ke YouTube kalau ada salah ya. Menjelaskan tentang siklus SDLC yang barusan tadi Bapak jelaskan. Nah, kemudian pada tahapan yang berikutnya, pertemuan kedua, nah Bapak jelaskan tentang dasar software testing ya. Bapak minta waktu 1/4 jam ya. Nanti habis itu Bapak jelaskan pelatihan pertama ya. Nah, ini dasar-dasar software testing ya, atau pengujian perangkat lunak ya. Nah, di sini jelaskan nanti ada konsepnya ya, ada istilah kualitas, ada istilah debugging, nanti apa hubungannya dengan testing, dan definisinya atau pengertiannya ya. Kemudian juga ada istilah validasi dan verifikasi ya, yang awal tadi sempat dijadikan sebagai pengertian dari istilah testing ya. Nah, ada istilah validasi dan verifikasi ya. Nah, ini dijelaskan di dalam pertemuan kedua. Terakhir ada tujuan dan manfaat dari testing. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kualitas dulu ya. Nah, ada istilah baru namanya kualitas ya, atau mutu ya. Mutu atau kualitas. Nah, apa itu mutu atau kualitas? Menurut ISO ya, kualitas adalah keseluruhan dari fitur. Nah, ya, yang menjadikan produk tadi, barang ataupun jasa dapat memuaskan ya. Siapa yang puas? Yang puas itu adalah pengguna ya, atau user. Nah, kemudian juga dipakai sesuai dengan kebutuhan dan harganya juga dianggap terjangkau. Nah, itu menurut ISO ya, istilah kualitas itu seperti itu. Jadi kualitas adalah produk atau barang yang memiliki fitur unggulan ya. Nah, yang mana fitur keunggulan itu bisa dipakai secara keseluruhan ya, bukan setengah-setengah, tapi keseluruhan. Sehingga dari fitur-fitur unggulan tadi menjadikan produk tadi dapat bermanfaat ya. Tentu saja dipakai dulu ya, dipakai kemudian dapat bermanfaat, bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan atau menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian juga digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Contoh misalkan meja itu jangan diduduki ya, karena memang keperluannya bukan itu. Nah, yang diduduki itu adalah meja, kursi ya, bangku. Tapi kalau meja dipakai gasan duduk itu bukan standarnya, bukan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, laptop misalkan, laptop dipakai untuk menggebuk anjing, itu kada sesuai dengan kebutuhan namanya ya. Karena ada pekerjaan yang bisa diselesaikan melalui produk itu. Nah, selain itu juga atau misalkan pisau ya. Nah, pisau dapur dipakai untuk membunuh misalkan. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir harganya terjangkau ya. Nah, itu menurut standar ISO ya.
Jadi kada bisa yang produk tadi fiturnya hebat, memuaskan, tetapi harganya tidak terjangkau. Nah, itu kada dianggap sebagai kualitas ya. Menurut standar ISO. Nah, di sini juga ada menurut Crosby, menurut Perry, istilah kualitas itu apa ya? Ya kurang lebih sama ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas itu atau mutu itu harus ada dua faktor ya yang memenuhi. Yang pertama adalah quality in fact atau kualitas yang sesungguhnya, dan quality in persepsi ya, kualitas berdasarkan persepsi. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Kalau quality in fact atau kualitas yang sesungguhnya, maksudnya adalah tolak ukurnya itu berdasarkan kepada spesifikasi ya. Artinya saat produk tadi itu dibuat, aplikasi misalkan ya, ketika dia dibangun, dia harus memenuhi standar spesifikasi ya. Dia harus memenuhi standar hukum dan regulasi ya. Nah, kalau kita umpamakan dia adalah seperti ini, maka planningnya harus bujur dulu ya. Artinya stakeholdernya harus jelas ya. Yang memakai aplikasi ini siapa, target aplikasinya itu siapa. Juga sudah menjalani yang namanya proses analisis ya. Nah, sudah dilakukan penelitian yang cukup panjang, sehingga dikatakan layak ya. Nah, itu maksudnya quality impact ya, berdasarkan fakta. Nah, kalau di sini hujan ya, hujannya lebat malam, entah suara Bapak menggema di tempat kalian ya, atau mendengung, Bapak kada tahu. Kemudian ada lagi quality in persepsi. Nah, artinya kualitas itu berdasarkan kepada persepsi dari user ya. Nah, ada pulang yang baru masuk. Persepsi siapa? Nah, persepsi di sini maksudnya adalah pelanggan ya. Jadi pelanggan itu dijadikan sebagai mutu persepsi. Dia dijadikan sebagai tolak ukur apakah produk tadi dinyatakan bagus, berfungsi atau tidak ya, kualitas atau tidak, dan mampu menyelesaikan masalah atau tidak ya. Nah, itu tolak ukurnya adalah pelanggan. Nah, jadi istilah quality atau kualitas itu ada dua pemenuhannya ya. Pemenuhan sesuai standar atau spesifikasi, dan pemenuhan terhadap kepuasan pelanggan ya. Nah, jadi dua ini harus terpenuhi. Kalau produk tadi dianggap baik, sudah menjalani proses testing ya, sudah menjalani tahapan penelitian yang cukup panjang, tapi kada payu ya, produknya tidak laku, produknya tidak dipakai, tidak dilirik oleh pelanggan, maka tidak bisa dianggap sebagai kualitas. Atau sebaliknya misalkan, nah, itu juga dianggap tidak berkualitas. Nah, jadi tolak ukurnya adalah pelanggan ya. Semakin dipakai produknya, maka minat dan harapan pelanggan itu akan meningkat ya. Dan ujung-ujungnya bisa jualan atau sales ya. Karena ya tujuan orang bikin produk itu sebenarnya adalah sales ya. Sulit mencari yang gratis ya. Orang bikin meja gratisan, bikin kursi gratisan, bikin laptop gratisan, itu ya nihil ya, tidak ada yang seperti itu. Nah, tujuan utamanya itu adalah mencari keuntungan. Maka itu diawali dengan kepuasan pelanggan dulu. Kemudian hubungan antara testing dan kualitas. Nah, hubungannya adalah diukur berdasarkan kepada pentingnya testing itu sendiri. Nah, kalau kita menjalani testing ya, maka bisa dikatakan produk tadi dianggap menguji kualitasnya. Nah, itu pentingnya testing ya. Kalau kita melakukan pengujian, maka kita sudah melakukan salah satu bagian dari yang namanya kualitas. Kita uji kualitasnya berdasarkan pengujian ya. Nah,
semakin diuji ya, maka kualitasnya tentu saja akan semakin baik ya. Apalagi pengujiannya semakin dalam. Nah, pada akhirnya nanti akan menjamin kualitas produk itu sendiri. Orang kalau sudah lama menjalani proses pengujian ya, dan pengujinya atau testernya ini banyak, maka kualitasnya akan semakin baik ya. Dan produk tadi akan berani diberikan jaminan ya. Garansi lah seperti itu ya. Garansinya akan meningkat dari awalnya sebulan, lalu 3 bulan, 6 bulan, lalu produknya diuji terus ya, testingnya semakin sering dilakukan, maka akan jaminannya akan makin panjang, jadi 1 tahun, 2 tahun, sampai ada produk itu yang istilahnya lifetime. Nah, ada satu produk ya, ada beberapa produk yang garansinya itu sampai seumur hidup. Nah, seperti memori ya, apalagi produk yang lain ya, flash disk misalkan, yang garansinya itu lifetime. Nah, artinya dia sudah menjalani menjalani pengujian yang sangat panjang. Ya. Nah, kemudian hubungan yang lain adalah testing ini merupakan bagian dari aktivitas jaminan kualitas. Ya. Nah, jadi faktor-faktor yang menyatakan kualitas itu ada banyak ya. Nah, salah satunya adalah testability. Testability ini adalah seberapa mudah suatu perangkat tadi untuk dilakukan pengujiannya. Nah, jadi testing ini masuk salah satu bagian dari yang namanya kualitas ya. Nah, kemudian waktunya sudah tinggal 10 menit lagi ya. Nah, di sini ada istilah debugging ya. Bapak singkat-singkat saja, debugging itu artinya memperbaiki. Jadi kalau misalkan terjadi proses testing, kemudian ditemukan adanya kesalahan-kesalahan, ada bug, ada error, ada defect, maka proses debugging ini nanti akan bekerja ya. Nah, apa hubungannya dengan testing dan apakah testing itu sama dengan proses debug? Nah, tentu saja berbeda ya. Nah, kalau testing itu dia berada di awal, dia dilakukan pengujian dulu terhadap produknya, kemudian hasil dari produk testing itu menghasilkan yang namanya debugging atau memperbaiki kesalahan-kesalahan ya. Nah, jadi output dari testing itu namanya laporan bug ya. Sedangkan debugging dia adalah kode yang kemudian sudah diperbaiki berdasarkan kepada laporan testing ya. Nah, jadi itu hubungan antara testing dengan debug ya. Dua pekerjaan yang sepertinya mirip atau sama, tapi unjuk kerjanya jelas berbeda ya. Nah, ini masuk ke dalam dasar-dasar testing perangkat lunak ya. Nah, kemudian ada lagi istilah verifikasi validasi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal di pengantar bahwa verifikasi di sini maksudnya proses mengecek ya, memastikan bahwa produk yang dibangun ini sudah benar. Sesuai apa? Ya, ada standarnya. Standarnya adalah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan ya. Nah, sama ketika kita membeli produk laptop misalkan, di situ ada tulisan speknya apa. Nah, layarnya 14 in ya. Nah, prosesornya Core i7, memorinya 32 GB misalkan, hard disknya, SSD-nya sekian-sekian dan seterusnya. Nah, itu kan proses verifikasi di situ memastikan ya bahwa produk tadi harus sama antara tulisan dengan spesifikasinya. Nah, kemudian validasi ya. Validasi ini adalah apakah produk tadi sudah memenuhi kebutuhan pengguna ya. Nah, itu validasi ya. Jadi yang menentukan validasi itu adalah user ya. Sedangkan yang menentukan verifikasi adalah spesifikasinya ya.
Nah, ini perbedaan di antara keduanya. Nah, tujuannya kalau verifikasi memastikan bahwa produk dibangun sesuai dengan spek ya. Jadi kalau validasi ya berarti produk tadi harus memenuhi kebutuhan dari user atau pengguna ya. Kalau verifikasi dilakukan oleh developer yang bikin produknya, sedangkan validasi dilakukan oleh pengguna ya. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, sedangkan tujuan dan manfaat testing nanti silakan dibaca-baca lagi ya. Karena ini bukan hitung-hitungan, tidak ada rumus, tidak ada coding ya. Jadi insya Allah masih bisa dipahami ya. Tinggal dibaca-baca, kalau memang dirasa kurang bahannya bisa nanti cek lagi di sumber yang lain ya. Oke, silakan, adakah pertanyaan? Dari yang silakan tadi. Izin bertanya Pak. Silakan, Mbak Risi, silakan. Ini menyangkut pereksekusian Pak untuk testing sama tester. Ini apakah ada pekerjaannya Pak untuk testing sama tester? Karena sangat penting untuk sistem. Jika ada, apakah testing tester ini perlu ada pekerjaan khususnya Pak untuk memperbaiki sistem seperti menemukan kesalahan pencarian atau sistem atau bug-nya Pak. Dan ya sebelum dirilis ke pembuatannya Pak. Oh iya, betul. Agar aman. Apakah itu dari pekerjaan terdiri dari tim SDLC-nya Pak? Oh iya. Oke, Ya, bagus, saja, Pak. Bagus, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi kalau testing itu pekerjaannya ya. Kalau tester berarti orang atau tim atau developer atau lembaga yang melakukan pengujiannya ya. Itu bedanya ya. Nah, kalau dari sisi yang lain melakukan pengujian ini tergantung ranahnya ya. Kalau misalkan ranahnya PKL, ranahnya skripsi ya, yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Nah, di PKL atau di skripsi Mas Bapak, kalau di PKL itu tidak ada rasanya ya testing dan implementasi ya. Dia sampai bab 3 aja. Nah, kalau skripsi itu sampai bab 5. Di bab 4, nah itu dijelaskan judul babnya adalah implementasi dan pengujian. Nah, pengujian di situ ya dilakukan oleh siapa yang membuatnya ya, karena memang ranahnya kecil ya. Tetapi apakah perlu direview? Iya. Siapa yang mereview penguji nanti. Nah, ada penguji nanti yang mereview bahwa aplikasi ini layak atau tidak. Nah, apakah perlu ada tambahan atau dinyatakan belum valid dan seterusnya. Nah, sebelum nanti itu dipakai, digunakan oleh user. Walaupun tujuannya tidak mesti harus seperti itu ya. Nah, tetapi kalau ranah industri ya, berarti produk tadi itu harus bujur-bujur menjalani proses yang namanya fit in proper test ya. Diuji bujur-bujur ya. Apalagi produk tadi misalkan dipakai oleh orang banyak, kayak aplikasi Cortex, tahu lah kalian lah. Itu aplikasi pajak ya, yang terbaru tahun 2025 ini untuk melaporkan pajak kita tahun 2024. Nah, itu kacau itu aplikasinya. Ujar-ujar harganya itu sampai triliunan, ujar lah. Tapi kacau. Dibuka pina error, dibuka pina lambat. Nah, itu kacau itu. Entah dia karena memang skalanya besar. Skalanya itu seluruh Indonesia. Dan rata-rata sekarang orang banyak yang sudah menggunakan NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP berarti wajib lapor dan harus masuk terdaftar ke dalam Cortex. Nah, jadi tergantung ranahnya Panglah. Kalau ranahnya ganal, besar, maka pengujiannya itu harus lawas ya. Nah, pada kawah yang seminggu, 2 minggu misalkan. Kemudian siapa yang melakukan pengujian? Nah, tentu saja harus ada QA tadi, Quality Assurance. Dia bisa orang, bisa lembaga yang harus paham tadi cara melakukan pengujian seperti apa.
proses pengujian tahapannya seperti apa. Kemudian cara melakukan pengujiannya apa. Kemudian cara melaporkan pengujiannya seperti apa. Kayak di bab 4 skripsi. Nah, Bapak bukakanlah bab 4 skripsi lah. Nah, skripsi, nah contoh. Ini contoh skripsi aja kita. Supaya lebih mudah dipahami. Nah, kalian harus tahu ya bahwa bab 4 skripsi itu judulnya adalah mata kuliah kita. Nah, implementasi dan pengujian. Kok beda, Pak? Nah, bedanya sedikit ya. Kalau mata kuliah Bapak pengujian dulu baru implementasi, karena memang ranahnya beda. Ranahnya adalah industri. Ranah Bapak bukan skripsi ya. Nah, tetapi tetap bisa masih bisa disangkut pautkan ya antara skripsi dengan mata kuliah kita. Kalau di skripsi dia terjadi proses implementasi dulu, baru pengujian ya. Ngapain implementasinya? Nah, implementasi yang dimaksud skripsi di sini adalah bukan dipakai oleh user ya, tetapi dia mengimplementasikan, melaksanakan dari apa-apa yang sudah dijelaskan di bab 3. Nah, di bab 3 itu, maaflah nih penjelasannya kemana-mana lah. Jadi di bab 3 itu kan kita membangun tabel ya, membuat relasi, membuat use case diagram, membuat kelas diagram, seterusnya. Termasuk merancang. Nah, ini rancangannya nih. Nah, kira-kira nanti aplikasinya itu jadinya kayak ini. Nah, itulah. Itu di bab 3. Termasuk keluarannya nanti kayak ini. Nah, kira-kira nanti outputnya, ya reportnya bentuknya seperti ini. Ini rancangan. Nah, kemudian apa yang sudah dituangkan di bab 3 ini diimplementasikan. Nah, seperti itu maksudnya. Makanya lahirlah implementasi dulu, baru kemudian pengujian. Implementasinya apa? Ya, implementasinya misalkan dimulai dari spesifikasi perangkat. Nah, ketika kita membangun aplikasinya, kita pakai alat apa? Oh, alatnya adalah komputer. Komputernya speknya apa? Ini dijelaskan. Kemudian perangkat lunaknya apa? Nah, ini perangkat lunak yang digunakan adalah bla 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 bla. Kita perlu web browser, kita perlu database, kita perlu aplikasi SAM, Notepad, seterusnya. Nah, kemudian Windows-nya harus berjalan di Windows apa? Nah, kemudian langkah-langkah pembuatan ini juga masuk dalam kategori implementasi. Nah, sampai nanti hasil aplikasinya kayak ini. Nah, ini jadi dah. Nah, ini masuk implementasi ya. Nah, implementasi dari rancangan dan desain tadi. Nah, output keluarannya, Bang. Nah, jadi kayak ini. Nah, output keluarannya. Nah, setelah tahapan implementasi baru tahapan pengujian. Nah, ini pengujian. Ngapain kita pengujian? Yang diuji ini adalah aplikasi. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya ya kecil-kecilan, ya. Kecil-kecilan. Misalkan temannya atau dirinya sendiri. Siapa dirinya itu? Ya analis tadi, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, nih, analis sistem. Kalian itu dirancang menjadi seorang analis sistem. Apa aja analis sistem tuh? Ya, ini SDLC ini. Kalian memplanning, menganalisis, mendesain, kemudian membuat sendiri boleh silakan, atau minta upahkan kepada orang lain. Tapi jangan lupa kalian juga yang melakukan testingnya. Nah, kecuali memang ranahnya ganal, ya seperti Microsoft misalkan. Itu ranahnya kan besar. Dia memerlukan pihak ketiga dalam melakukan pengujian. Pada KW yang developer aja, ya bahkan dia harus membeli mengupah ya produsen ya atau perusahaan-perusahaan yang besar yang khusus melakukan pengujian sebelum dilakukan implementasi. Karena kalau sudah implementasi terjadi, barang yang sudah diperjualbelikan sulit untuk ditarik kembali. Nah, itu. Jadi tergantung ranahnya tadi. Nah, kira-kira bisa terjawab lah pertanyaannya tadi, Mbak Rizi. Bisa Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Tapi ini sudah jam 10 lah. Nah, Bapak ada nyaman kena lawan Pak Jauhari karena waktunya ini kan mepet banget, tidak ada istirahat ya.
1 menit pun tidak ada istirahat. Jam 10 langsung teng habis ya. Nah, tapi kita waktu Bapak 1-2 menit menjelaskan tentang PR ya. Nah, jadi Bapak membuka di pertemuan kedua ini ada latihan. Ini masih tersembunyi ya, bentar. Nah, sudah Bapak klik tampilkan. Berarti nanti di tempat kalian yang terlihat latihan pertama. Latihan pertama ini, nah mudah aja, mudah benar. 5 menit tuntung. Mohon maaf Pak, Bapak tidak minta- tertampil Pak. Share screen-nya. Bentar. Oh, berarti penjelasan Bapak tadi kan ada tampil lah. Bapak ada membuka skripsi tadi. Nah, ini. Iyalah. Nah, ya Pang lah. Salah benar. Bapak tadi menjelaskan tentang pertanyaan kawan tadi dah. Nah, ini skripsi. Oke, minta maaf Bapak lah. Jadi ingat lagi nih. Oke, Bapak kembali ke tugas ya. Bapak back dulu sebentar. Nah, jadi di pertemuan kedua, latihan 1 ini diklik ya. Nah, di situ ada penjelasan. Bapak minta kalian cari video pendek di YouTube atau di lain silakan. Tapi kalau bisa jangan bikin sendiri ya. Yang berhubungan dengan pengujian suatu produk ya. Mau barang, jasa, setelah ya. Kalau barang itu berarti ada alat ya. Ada prototype, misalkan handphone, laptop, LCD monitor, dan seterusnya. Kalau jasa ya berarti kayak aplikasi ya, itu jasa. Nah, yang berhubungan dengan pengujian, ya, pengujian. Nah, siapa yang melakukannya? Nah, Bapak sarankan cari yang pengujian yang dilakukan oleh stakeholder, oleh brand, oleh vendor, ada distributor yang hebat lah gitu ya, yang bermerek seperti ini, misalkan. Atau yang lain silakan. Ya, pengujiannya ini memang dilakukan oleh QA, Quality Assurance, orang yang memiliki jaminan kualitas. Kalau ulun sendiri Pak, ulun anak melakukan pengujian misalkan, catuk-catuk handphone, laptop, jangan. Nanti barangnya rusak dan itu kadang masuk kategori yang Bapak minta dalam tugas ini. Nah, misalkan ada laptop ya, smartphone, notebook, kemudian diuji ya ketahanannya, suhunya, daya tahannya, semuanya ya. Ketika ditekan, ketika ditumbuk pada ketahanan tertentu ya, tekanan tertentu, nanti hasilnya seperti apa? Nah, LCD monitor misalkan, LCD-nya panelnya itu diuji sampai sebatas mana daya tahannya. Nah, ketika dia diinjak misalkan atau ditumbuk pada tekanan tertentu atau berat tertentu, nah sampai seberapa besar nanti daya tahannya. Nah, Bapak minta carikan pengujian yang seperti itu ya. Ini contoh ya, ini contoh Bapak kasih. Nah, contoh yang bujur maksudnya ya. Nah, Bapak minta linknya aja ya. Bapak tidak minta kalian download videonya, linknya saja. Nah, linknya itu nanti kalian setor lawan ketua kelas ya. Kemudian nanti ketua kelas mendownload ini. Nah, ini ya, Bapak minta ketua kelasnya download ini. Nah, kemudian didaftarkan nama-nama temannya ya. Nah, Bapak minta catatan NPM-nya, kemudian namanya, jangan lupa kelasnya ya, dan linknya tadi. Nah, yang mana aja nih, 5 menit selesai. Cuma gawian ketua kelas aja yang tengah sedikit. Nah, itu aja. Nah, ini tugas yang pertama ya, tugas yang pertama di pertemuan yang kedua ya. Mudah aja tugasnya. Nah, habis itu nanti tugasnya itu semuanya by e-learning. Menjawab soal dalam bentuk pilihan ganda atau true and false. Oke ya, lebih 5 menit. Bapak minta maaf sekali karena sudah memangkas waktu istirahat kalian, termasuk pembelajaran kalian di
mata kuliah berikutnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan simpan aja atau lewat ketua kelas boleh. Bapak mohon maaf sekali lagi atas waktunya ya. Bapak ucapkan terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat menjadi kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kita berhari raya berdahulu aja. Selamat mengerjakan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak izin langsung out lah. Karena kalian habis ini masuk lagi. Ya, Pak.